Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Nah, di sini saya akan membuat video record untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang pengecer. Pengecer atau sekarang kerap disebut perdagangan retail, bahkan disingkat menjadi bisnis retail. Menurut Henry Mahrub, bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Dalam suatu saluran distribusi, pengecer memainkan peranan sangat penting sebagai penengah antara produsen, agen, dan para supplier lain dengan konsumen akhir. Pengecer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa yang beragam, memungkinkan para konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk dengan jumlah yang mereka inginkan. Adapun 4 fungsi utama pedagang eceran, yaitu yang pertama, perantara antara distributor dengan konsumen akhir. Yang kedua, penghimpun berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen. Jenis-jenis tokoh baru muncul untuk memenuhi berbagai konsumen atas berbagai level dan jenis pelayanan. Para pengecer dapat memposisikan diri mereka dalam rangka menawarkan salah satu dari 4 tingkatan pelayanan. Organisasi pengecer sangat beragam dan bentuk-bentuk baru bermunculan. Ada pengecer toko, penjual eceran tanpa toko, dan berbagai organisasi eceran lainnya. Bentuk-bentuk pengecer berdasarkan line periodiknya adalah sebagai berikut. A. Tokoh khusus. Suatu toko yang khusus menjual line produk terbatas dengan macam barang yang cukup banyak dalam line tersebut. B. Toko serba ada, yaitu toko menjual beberapa line produk. C. Toko swalayan, yaitu toko yang cukup besar dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, barang-barang kosmetik, bahkan obat-obatan. Yang D. Toko kebutuhan sehari-hari, yaitu toko yang relatif kecil yang terletak di daerah permukiman, yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. E. Toko super, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bukan makanan yang dibeli secara rutin. F. Toko pemberi potongan harga, yaitu toko yang memberikan potongan harga dalam menjual barang-barang produk standar dengan harga lebih murah daripada pedagang biasa, dengan cara memperoleh margin laba sedikit tetapi volume penjualan besar. G. Toko gudang, yaitu suatu operasi penjualan yang penjualannya dikurangi, diberi potongan harga. Dalam membangun suatu perusahaan atau bisnis retail, perlu adanya strategi dalam meningkatkan kualitas suatu bisnis retail. Nah, strategi yang digunakan yaitu salah satunya bauran eceran yang harus sesuai dengan bisnis yang digeluti sehingga membawa dampak positif
terhadap perkembangan bisnis tersebut. Adapun tujuan dari bauran eceran tersebut adalah yang pertama untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua, agar dapat membandingkan distribusi barang kepada konsumen akhir. Yang ketiga, agar dapat membandingkan dengan retail lainnya melalui strategi-strategi yang digunakan. Yang keempat, untuk memperlancar proses penjualan sehingga menambah jumlah konsumen. Yang kelima, untuk memudahkan konsumen mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. Suatu bisnis eceran dapat berkembang dengan baik jika strategi-strategi yang digunakan telah diterapkan dengan baik pula. Selain tujuan dari bauran eceran, adapun manfaat yang didapatkan perusahaan. Antaranya, yang pertama, target perusahaan dapat dicapai. Yang kedua, kegiatan perusahaan dapat terkoordinir dengan baik. Yang ketiga, membentuk citra baik perusahaan di mata konsumen. Yang keempat, menambah omset penjualan perusahaan. Yang kelima, member masukan yang baik untuk perkembangan perusahaan. Contoh pengecer di Pontianak itu seperti gas LPG. Alasan disebut pengecer karena dalam praktiknya di pasar, para pengecer melakukan pembelian di subpenyalur atau pangkalan LPG PSO. Praktik ini merupakan jalur distribusi non-formal. Konsumen pun kerap melakukan pembelian di pengecer. Untuk strategi pengecernya yaitu seperti yang pertama dimulai dengan target pasar, yang kedua membangun persona target pasar, yang ketiga melakukan branding, yang keempat harga yang ditawarkan, yang kelima promosi, dan yang keenam terus berkembang dan meningkatkan produk. Baiklah, sekian materi teori tentang pengecer yang saya tampilkan tadi. Sekiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.